Terpadu Al-Madinah Diniyah Syekh Futuha Cetmoro, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, angkatan ke-27 tahun pelajaran 2017-2018. Dengan ini resmi saya buka. Menyelesaikan pendidikan sampai ke kelas 6 tahun ini 44 orang untuk santri putra dan 93 orang untuk santri putri. Jadi berjumlah 137 orang. Untuk kategori lulusan mumtaz atau kumlot sebanyak 18 orang. Kemudian kategori lulus jahid jiddan atau baik sekali sebanyak 103 orang. Kategori lulus baik atau jahid sebanyak 10 orang. Lulus kategori makbul sebanyak 6 orang. Dari 137 orang santri kelas 6 yang menyelesaikan pendidikan tahun ini, yang sudah menghafal Al-Quran mulai dari 6 juz sampai 15 juz, sejumlah yaitu 15 orang. April 2018 Miladiah bertepatan dengan 2 Sya'ban 1439 Hijriah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengharapkan ridhanahu wa ta'ala, maka anak-anak kami semua saya kukuhkan sebagai alumni Dayah Terpadu Al-Madinah Diniyah Syamsuduha Cetmoro, Kecamatan Dewantara. Masa lalu umat Islam tidak berhenti berpikir, terutama penguasaan akan teknologi kertas yang sangat luar biasa, dan pada masa itu kertas primadona, sehingga kaum muslimin pada masa itu punya orang-orang yang berpikir keras, menulis ilmu pengetahuan karena mudahnya kertas, sehingga muncullah di akhir pemerintahan Abbasiyah masa Khalifah Ma'mun Harun ar-Rasyid satu perpustakaan terbesar di dunia yang bernama Baitul Hikmah, yang semua ilmu ada di sana, yang banyaknya buku di perpustakaan itu nomor 1, nomor wahid di dunia. Orang-orang periode itu sudah memahami, mungkin sekarang dikatakan dengan ujaran Confucius Cina. Ada satu statement orang Cina, maka orang Cina di mana-mana pergi selalu menjadi orang yang hebat di muka bumi ini. Di Indonesia tidak ada orang Cina itu yang yang tidak hebat. Rata-rata mereka itu di atas rata-rata. Di Amerika sendiri, orang kulit putih sejak ditemukan benua Amerika oleh Columbus, ya, pada abad ke-20 Cina itu mulai masuk ke
dataran Amerika, dan sekarang pendapatan rata-rata orang Cina itu di atas pendapatan rata-rata masyarakat Amerika. Mungkin yang hebat-hebat di Indonesia yang orang bilang itu 9 naga itu semuanya Cina juga. Tidak ada kolaborasi dari orang pribumi. Hebat. Kenapa bisa hebat? Ada satu nilai yang mereka tanam. Kalau mau kehidupan nanti 1 tahun, maka tanamlah padi, itu kata mereka. Jadi orang Islam mau apa? Mau kehidupan setahun lagi, tanam padi. Kalau mau kehidupanmu hebat 10 tahun lagi, tanam pohon, itu orang Cina bilang. Tapi kalau mau kamu hebat 100 tahun lagi, tanamlah pendidikan kepada anak-anakmu. Ini yang dipegang oleh orang Cina. Semua sekarang saya tidak mengarahkan agar anak-anak hanya pintar mengoperasikan komputer, handphone, bukan itu. Kalian nak bunuh diri. Kalian perlahan ini yang pegang. Bukan itu. Tetapi anak-anak jauh daripada itu, dia mampu menjadi programmer. Mampu memprogramkan, bukan hanya mengoperasikan. Yang mengoperasikan ada SD jadi bisa. Tapi memprogramkan. Bagaimana orang-orang di Cina hari ini, orang-orang di Jepang, bahkan orang-orang di Ontario itu usia 6 tahun kayak kuno programmer. Itu mana kayak hari 6 tahun tak kuno semua yang beda ikut awalnya. Tetapi yang paling penting itu harus diajarkan, dipikirkan oleh kita, berpikir keras ke depan bahwa kertas sudah tidak diperlukan lagi. Apa sekarang yang membuat dunia ini hebat, yang diperlukan adalah program. Yang tadi mengambil Al-Quran. Al-Quran, bungkusnya Al-Quran, tetapi isinya bukan Al-Quran. Ketika kiai ini duduk di meja, sama lagi Abu duduk di mejanya, santri satu persatu masuk. Al-Quran tadi yang seharusnya Al-Quran diletakkan di atas meja, tapi dia duduk iuk di sini. Kiai duduk di atas kursi, Al-Quran duduk iuk. Beliau ingin mengetahui bagaimana reaksi santri tersebut ketika dipanggil ingin diuji. Ada 3 karakter santri pada masa tersebut. Santri pertama, ketika dia masuk dan dia berkomentar dengan komentar ilmiah yang sangat luar biasa, dan dia mengatakan, Kiai, tidak sepantasnya Al-Quran di bawah di sini. Al-Quran kalamullah, pedoman hidup, letakkanlah di tempat yang terhormat. Kemudian dia duduk di depan Kiai dan dia menjawab semua pertanyaan Kiai ketika diuji. Santri kedua masuk dan tidak mengatakan apa-apa ketika melihat Al-Quran di bawah. Kalian mentahu, yo itu gure, ngilik pengabat aku. Lagi kalian geduk itu gure dan dia menjawab semua pertanyaan. Santri yang ketiga tidak mengatakan apa-apa tetapi berbuat. Ketika dia masuk, dia ambil Al-Quran, diletakkan di meja, dia cium dan dia tidak mengatakan apa-apa. 3 santri tadi yang dilulus cuma 1, santri yang ketiga. Kenapa dilulus? Karena dia mengamalkan ilmu. Santri yang pertama ilmu banyak, lebih banyak bicara dengan ilmu tapi tidak mengamalkan. Santri yang ketiga inilah yang dia lulus karena dia mengamalkan ilmu. Dia ambil Al-Quran, letakkan di meja di samping Kiai. Maka santri ketiga inilah yang diluluskan oleh Kiai tersebut. Inilah ruh ke-13. Pendidikan hari ini adalah pendidikan membentuk karakter anak-anak yang soleh, yang tidak hanya anak itu mengkaji ilmu. Bagaimana contoh anak yang soleh? Kita ingat kisah Nabiullah Ibrahim. Ya bunayya inni ara fil manam inni azbahu fanzur madza tara. Wahai anakku, semalam ayah bermimpi. Dalam mimpi itu ayah diperintahkan untuk menyembelih dirimu. Fanzur madza tara. Aku ingin mengetahui berapa pandanganmu. Apa kata jawab anaknya? Ya abatif al-mal tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, tunaikanlah perintah Allah, engkau akan melihat saya anak yang sabar. Ismail anak yang soleh dan dia tidak cerdas.
Kenapa? Dia takut kepada orang tuanya, perintah orang tuanya untuk dikurban. Tetapi kan anak Nabi Nuh anak yang cerdas, anak yang pintar. Ketika ayahnya mengatakan, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, naiklah engkau bersama kami di kapal ini. Apa dia jawab? Wahai ayahku, aku akan naik ke gunung yang tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh air. Kenapa? Kan anak yang cerdik, kecerdikannya tersebut dia akan naik gunung yang tinggi hingga akan selamat dari air bah. Kenapa? Dia tidak ada kesalahan dalam dirinya. Oleh karena itu, pendidikan hari ini semoga menjadi anak-anak yang soleh, di samping pintar, tapi dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat terkonsentrasi dengan miniatur kincir air. Saya melihat atau ini sangat capek itu memompa air. Mungkin sampai kita ini pulang terus dia memompa air. Itu bermakna jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti menjadi pemalas. Tadi Abu Bipinah mengatakan ini adalah benda-benda yang belum matang, tapi terus membenahi diri di perguruan tinggi hingga kalian jadi mutiara yang baik nanti. Kemudian barangkali Kementerian Agama satu lembaga ketika Pak Lukman Hakim menjadi Menteri Agama ada sebuah program 5.000 tahfiz, 5.000 doktor. Artinya santri-santri yang mampu menghafal Al-Quran akan ditampung di perguruan tinggi, baik tingkat nasional maupun perguruan tinggi yang terdekat. Sudah santri Daya Terpadu Al-Madinatul Diniyah Syamsul Duha Jatmurung, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, angkatan ke-27 tahun pelajaran 2017-2018. Dengan ini resmi saya tutup.